Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak Dewan Guru SMK Negeri 1 Bila Hilir yang berhadir pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Di atas limpahan dan rahmatnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu Dewan Guru masih bersedia meluangkan waktunya pada siang hari ini, yaitu sesuai dengan kami ingin menyosialisasikan tentang apa yang kami dapatkan selama program Guru Penggerak. Yang sakidah dengan kami, mari sama-sama kita aturkan salawat dan salam kepada ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan banyak-banyak berselawat kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bila Hilir, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Ibu Bapak Kepala Program, dan juga yang saya hormati rekan-rekan saya, rekan-rekan guru sejawat SMK Negeri 1 Bila Hilir yang sedia kiranya meluangkan waktunya untuk hari ini. Baiklah Bapak Ibu, mungkin mohon maaf saya selaku guru menyita waktunya sedikit. Ibu-ibu, bapak-bapak, di sini saya hanya ingin mensosialisasikan atau mentransferlah dulu katanya, berbagi-bagi dengan ibu bapak guru apa yang saya dapatkan dalam tahapan proses Guru Penggerak, yaitu salah satunya tentang budaya positif. Mungkin selama kami melaksanakan program Guru Penggerak, saya paham ibu dan bapak ibu guru ini, saya yakin juga setelah nanti saya paparkan, pasti ini semua paling tidak sedikitnya sudah ada pernah melakukan ini tentang budaya positif ini, baik itu penanganan siswa, baik itu namanya penanganan masalah tentang siswa yang mungkin ada siswa yang sering berantem, sering terlambat atau sering tidur dalam kelas. Sebelum jauh ke sana, saya jelaskan dulu budaya positif itu terbagi atas 5 bagian, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol, serta yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Sebelum saya jelaskan satu persatu nantinya Bapak Ibu, kita coba lihat dulu budaya positif yang terpampang di PowerPoint kami, yaitu pengertian dari budaya positif adalah kebiasaan yang menerapkan nilai-nilai kebijakan untuk mencapai keselarasan hidup dan berperilaku sesuai keyakinan. Budaya positif juga dapat diterapkan di sekolah untuk menumbuhkan karakter, nilai-nilai seharian yang akan menjadi rekam jejak sejarah dalam kisah perjalanan anak ketika menjadi pelajar di sekolah. Jadi Bapak Ibu, kita tidak asing dengan budaya-budaya positif ini. Mungkin selama ini ibu bapak juga sudah melihat seperti budaya yang kita lakukan di sekolah ini, salah satunya budaya positif tentang sapa salam, ramah tamah, baik terhadap sesama kita guru maupun terhadap siswa kita. Kita utamakan namanya sopan santun. Tentang budaya positif tentunya ibu bapak juga paham begitu pentingnya kita menjadi seorang guru yang menerapkan budaya positif di sekolah kita. Kenapa? Karena kita sebagai contoh tauladan bagi murid-murid kita. Sebagai contoh juga
di dalam kehidupan masyarakat, ibu bapak guru ini dipandang sebagai sosok yang memang betul-betul contoh. Coba ibu bapak perhatikan, saya mau tahu juga bagaimana kira-kira tanggapan di kehidupan kita sehari-hari masyarakat, pandangan tetangga kita tentang sosok seorang guru. Pernah dirasakan ibu bapak guru bagaimana begitu mereka sangat menghargai kita? Kenapa? Karena mereka pikir guru ini betul-betul menjadi contoh. Maka dari itu saya yakin juga ibu bapak guru mungkin juga sudah layak menjadi contoh bagi siswa-siswa kita. Budaya positif juga bertujuan untuk pendidikan, pelaksanaan pendidikan di sekolah, membentuk anak menjadi generasi yang berpendidikan, cerdas dan berkarakter. Oleh karena itu, agar hal itu bisa terwujud, maka dilaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah dan proses pembiasaan yang baik. Coba kita perhatikan ibu bapak guru, apa sih perbedaan orang yang bersekolah dan tidak bersekolah? Pasti ibu bapak guru paham di kehidupan sehari-hari. Sangat jauh perbedaannya, di mana orang yang bersekolah itu lebih menerapkan namanya budaya positif, sopan santun tinggi, etika berbicara baik. Coba kita perhatikan orang-orang yang tidak sekolah, kelihatannya seperti kurang terdidik, baik cara berbicara maupun etika sopan santun terhadap yang lebih tua maupun yang lebih muda. Itulah gunanya anak kita atau mungkin tetangga kita atau keluarga kita menyekolahkan anaknya agar memiliki salah satunya etika dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembiasaan itu disebut dengan budaya. Coba kita lihat tetangga kita atau ibu bapak guru mungkin di rumah punya anak. Coba budayakan anaknya itu dibiasakan memanggil ayah dengan baik, dengan sopan, memanggil tetangga, memanggil nenek, kakek dengan sopan, maka itu akan terbiasa sampai dia besar. Tapi coba ibu lihat, mungkin pernah melihat kasus di tetangga ibu bapak ibu, begitu memanggil anaknya, hei, dengan kata-kata kasar, maka anak itu akan terbiasa, terdidik, karena di telinganya terdengar hanya kata-kata kasar, maka akan dengan gampang dia menyampaikan kata-kata kasar terhadap teman maupun keluarganya sendiri. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu terwujudnya visi sekolah. Di mana-mana sekolah itu memiliki visi agar peserta didiknya menjadi orang-orang yang betul berguna bagi nusa dan bangsa, terlebih-lebih bagi agamanya masing-masing. Saya rasa tak ada sekolah yang memiliki visi untuk menghancurkan masa depan anak. Sekolah apapun mulai dari tingkat SD, SMP, SMA pasti memiliki visi agar anak ini betul-betul berguna nantinya di kehidupan sehari-hari. Jika budaya positif di sekolah diterapkan dengan melalui pembiasaan untuk para murid, maka akan tercipta lingkungan belajar yang positif, nyaman, aman, tentram, damai. Kalau kita biasakan budaya positif negatif, budaya negatif, contoh kita biasakan budaya negatif dengan memanggil anak dengan kasar, maka dia pun akan terikut, akan memanggil kita dengan kasar. Woi pak, katanya kan. Padahal bukan begitu budayanya. Tapi itu kadang ada juga, kita lihat contoh-contoh guru kita di sini cara memanggil anak itu mungkin dengan cara berteman, tapi bertemannya dengan kata-kata yang tidak elok. Itu bisa membuat kebiasaan yang tak elok juga bagi murid-murid kita nantinya. Agar itu bisa tercapai, maka kita perlu sebuah strategi untuk membuat kebiasaan-kebiasaan budaya positif di sekolah kita ini, Bapak Ibu. Salah satunya kita lakukan posisi kontrol terhadap diri kita, karena siswa akan mengikut kepada kita, maka kita mulai dari diri kita sendiri. Jangan paksakan keinginan murid.
Jangan paksakan keinginan Bapak Ibu guru terhadap murid. Contoh, ibu bapak berharap murid ini seperti ini padahal keahliannya tidak di situ. Itulah salah satu cenderung kesalahan kita seorang guru. Tanpa kita pahami apa keinginan murid tersebut, kita paksakan apa kehendak kita. Contoh di sini posisi kontrol sebagai manajer, di mana kita memposisikan diri kita. Jika murid melakukan pelanggaran tata tertib, maka guru bisa bertanya dulu, apa kira-kira penyebab anak itu melakukan kesalahan. Jangan langsung kita judge atau kita tuduh. Itu tidak elok. Mungkin Bapak Ibu guru juga sudah sering melakukan itu di keseharian di sekolah ini. Contoh, ibu bapak guru menanya dulu, kamu kenapa nak, kok tidur aja? Rupanya dia lapar. Kita nggak tahu dia lapar ya kan. Tiba-tiba kita salahkan, kau tidur aja kau, nampak kali kau tadi malam main game, asik main game aja kau begadang. Rupanya karena lapar dia tak sarapan di rumah. Kenapa tak sarapan? Rupanya mamanya tak memasak. Kita salahkan juga lah anak. Jadi caranya bagaimana? Kita tanya dulu Bapak Ibu. Kita tanya apa kira-kira penyebab dia tidur. Setelah itu mari sama-sama kita bicarakan bagaimana cara agar anak tersebut bisa tidak mengantuk lagi. Dengan mungkin kita beri dia kesempatan untuk sarapan. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Ada beberapa posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Kadang-kadang kita, kalau kita lah, Bapak Ibu lah sebagai guru, lebih sering mana yang dibuat ini Bapak Ibu? Coba satu orang aja, saya harapkan bisa memberikan apa kira-kira kebiasaan yang sering kita lakukan di sekolah ini. Coba dulu, ibu ini aja. Oh, ibu kurang tak kebiasaan yang ibu lakukan di sekolah ini untuk menghukum murid. Apa kira-kira? Apakah penghukum atau selalu membuat merasa bersalah? Cobalah. Mana ini? Oh, bapak aja. Bapak biasanya agak kasar ini, kasar terhadap siswa. Kalau ibu-ibu biasanya lebih lembut terhadap siswa. Coba Pak. Penghukum Pak ya. Jadi penghukum yang sering digunakan. Kenapa? Karena kita merasa diri kita benar, anak itu yang salah, jadi kita hukum tanpa kita cari tahu dulu penyebab permasalahannya. Yang kedua Pak, apa yang sering kita lakukan sebagai seorang guru untuk melihat kesalahan anak selain dari penghukum? Membuat rasa bersalah. Kita selalu membuat anak rasa bersalahnya keluar, padahal Bapak Ibu belum tentu seutuhnya dia salah. Oke, kita lanjut. Maka untuk menerapkan itu semua kita perlu strategi juga Bapak Ibu, agar kita sebagai seorang guru sebelum kita mengambil tindakan, kita buat dulu strategi. Bagaimana yang cocok strateginya? Di sini coba saya jelaskan. Mungkin ibu bapak di dalam kelas sebagai wali kelas maupun sebagai guru mata pelajaran sudah pasti di awal mata pelajaran atau di awal semester Bapak Ibu membuat yang namanya keyakinan kelas. Tujuannya apa dibuat keyakinan kelas ini? Yaitu agar proses belajar mengajar itu terlaksana secara kondusif, aman, nyaman bagi peserta didik kita. Jadi tak merasa bosan pada saat melaksanakan pembelajaran. Untuk strategi pembelajaran mungkin ibu-ibu sudah paham, bapak-bapak sudah paham bagaimana caranya menyenangkan anak dalam proses pembelajaran. Itu semua kita sebagai guru harus punya trik masing-masing. Biasanya kesepakatan kelas itu dibentuk di awal semester. Betul Bapak Ibu? Atau mungkin ada yang membentuk di akhir semester? Pasti di awal semester. Jadi apa? Sepanjang semester itu kita berpatokan kepada keyakinan kelas. Apa tujuannya? Apa fungsinya kita membuat kesepakatan kelas? Salah satunya untuk membantu guru dan murid dalam bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang positif di dalam kelas. Itu salah satunya, Ibu Bapak.
Dalam kesepakatan kelas terdapat harapan. Harapan apa? Harapan guru kepada murid dan harapan murid juga terhadap guru. Jangan kita egois, seolah-olah harapan kita aja yang kita lakukan, tapi tak kita berpikir bagaimana murid ini biar nyaman, aman, tentram di dalam kelas. Maka kita saling refleksi diri, apa kebutuhan murid dan apa kewajiban kita sebagai guru, sehingga bertujuan membangun kolaborasi atau kerjasama antara kita dan murid. Makanya kita kan di SMK Bapak Ibu, saya rasa kalau kita di SMK ini lebih banyak kita menganggap murid kita itu sebagai teman, supaya enak cara komunikasinya. Sebagai teman, kenapa? Kalau kita sebagai teman, kita lebih enak komunikasi, anak lebih lepas terhadap kita. Pasti apapun permasalahan yang terjadi pada diri anak kita, dia akan cerita. Ini ada beberapa kesepakatan kelas. Sebagai contoh, ibu bapak guru juga sudah melakukan ini di kelas masing-masing atau di mata pelajaran masing-masing. Contoh, kehadiran, kebersihan, kekeluargaan, ketertiban, keaktifan, serta kenyamanan. Saya mau bertanya kepada ibu bapak guru, apakah sama kalau kita buat itu keyakinan kelas dengan peraturan sekolah? Beda. Apakah sama keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Sama atau tidak ibu bapak? Biasanya peraturan kelas itu yang membuat adalah wali kelas atas kemauan dia sendiri. Kalau keyakinan kelas bapak ibu, dia menimbulkan atas kesepakatan antara guru dan murid. Kenapa? Untuk membuat sebuah peraturan, kita biasanya para wali kelas itu tidak mementingkan masukan-masukan yang ada dari murid-muridnya. Tapi kalau untuk membuat keyakinan kelas, kita sebagai seorang guru harus meminta pendapat kepada murid-murid kita. Karena kenapa? Mereka yang akan menjalani dan kita juga akan menjalani, sama kita menjalaninya. Peraturan kelas sama nggak menjalaninya? Kebanyakan yang menjalani adalah murid. Kalau kita guru hanya membuat, bahkan kita seorang guru kadang abaikan peraturan yang kita buat. Selanjutnya kita masuk ke bagian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, hukuman. Hukuman adalah pendidikan. Tindakan yang diambil oleh guru atau pihak sekolah sebagai respon terhadap perilaku siswa yang melanggar aturan atau norma yang telah ditetapkan. Ini tadi Bapak Ibu, hukuman yang disampaikan Pak Dito tadi, ya, tentang hukuman. Biasanya hukuman itu diambil oleh guru pihak sekolah atas terhadap perilaku siswa yang salah. Jadi semata-mata mungkin Bapak Ibu juga sering melihat atau melakukan sendiri. Anak nanti ketidur, kebiasaan kita melakukan hukuman dijemur di lapangan. Betul Bapak Ibu? Apakah itu kebiasaan baik? Tidak. Disitulah perlunya kita menerapkan budaya positif di sekolah kita, menghindari yang namanya hukuman yang berdampak negatif terhadap siswa. Adakah hukuman yang berdampak positif Bapak Ibu? Ada, pasti ada. Hukuman berdampak positif ada. Ya, kalau kita buat dia Bapak Ibu, kita jemur, negatifnya apa? Contoh, anak nanti akan menjadi lemas, sudah pasti dipanasan, dijemur, ya kan? Kalau dibuat dia hukuman positif, malah terbangkit, kepingin pula lagi dia dihukum, ya kan? Sering saya tengok itu guru-guru ada juga membuat yang namanya hukuman yang bernuansa positif. Apa saja contoh-contoh bernuansa positif itu? Mungkin Bu Citra pernah melakukan, Bu Juli.
Boleh boleh diulangi pertanyaannya tadi Pak Sadede? Contoh, mungkin ibu sudah pernah melakukan yang namanya hukuman itu berbentuk positif, dampak terhadap murid. Hukuman yang kita lakukan itu dampaknya positif terhadap murid. Apakah pernah ibu lakukan, Bu Juli lakukan, mungkin keseharian ibu sebagai guru? Monggo. Mungkin bagi saya itu berdampak positif. Entah itu mungkin Bapak Ibu guru yang lain. Contohnya murid yang datang terlambat, saya hukum membersihkan atau mengutip sampah yang berada di sekitar mereka, atau mengutip sampah di area sekolah. Bagi saya positif, rasa saya lingkungan menjadi bersih, lingkungan menjadi aman sampah, tidak ada sampah yang berserakan. Mungkin bagi saya positif, atau mungkin ada bagi Bapak Ibu lain yang menganggap itu negatif. Saya mohon maaf. Baik, terima kasih Bu Juli. Betul, itu salah satu contoh hukuman yang positif. Kenapa? Seperti yang diceritakan Bu Juli tadi, bahwasanya kalau kita melaksanakan hukuman seperti itu, maka itu akan menjadi kebiasaan bagi murid. Jadi ketika dia berjalan melihat sampah, sebuah sampah di matanya, itu akan merasa dia itu bahwasanya tidak baik. Contoh, tidak untuk di sekolah saja Ibu Bapak guru, di rumah juga. Kita lah sebagai guru, mungkin yang biasa dengan hidup bersih, penampilan guru ini rapi-rapi ya kan? Betul, wangi, rapi. Tiba-tiba suatu hari ibu bapak memakai pakaian yang kurang rapi, lusuh, pasti ibu bapak merasa risih dengan penampilan ibu, dengan penampilan bapak. Betul, karena sudah terbiasa rapi. Begitu juga tadi yang disampaikan oleh Bu Juli, apabila sudah menjadi kebiasaan seperti yang saya sampaikan tadi di awal, membentuk sebuah kebiasaan, itu dia. Jadi akan janggal, akan risih terlihat mata apabila kita melihat sampah depan kita. Maka itu hukuman positif boleh, bisa juga kita terapkan, tapi tidak juga selamanya. Boleh juga kita menggunakan hukuman itu seperti penugasan tambahan. Ini positif atau negatif Ibu Bapak guru? Kalau penugasan tambahan positif, ada yang bilang negatif, ada yang bilang positif. Kenapa dibilang negatif Pak Jono? Coba Pak Jono, itu disampaikan negatif karena memiliki alasan. Kenapa penugasan berupa penugasan tambahan itu anggapan Bapak sebuah hal yang negatif? Karena siswa akan merasa tertekan Pak dengan tugas-tugas itu. Oke, ya betul. Pak Jono ini mungkin sudah biasa menerapkan ini, jadi dia pengalaman, ya kan Bapak Ibu? Kenapa pengalaman? Mungkin dia sudah terapkan itu di kelas sehingga anak-anak merasa tertekan akibat dari tugas-tugas tadi. Itulah hal negatifnya. Hal positifnya apa? Dengan diberi tugas tambahan akan menambah pengetahuan si anak, pengetahuan siswa kita. Dengan kita kasih tugas tambahan, dia akan belajar lagi di rumah. Jadi dia memanfaatkan waktunya setelah pulang sekolah itu untuk melaksanakan tugas tambahan yang Bapak Ibu berikan terhadap anak tadi. Jadi ada juga sisi positif, ada sisi negatif. Oke, kita lanjut. Konsekuensi. Ini konsekuensi ini hasil dari akibat dari perilaku siswa yang dapat terjadi tanpa campur tangan guru. Konsekuensi dalam pendidikan lebih bersifat logis dan terkait langsung dengan tindakan siswa. Apa contoh-contohnya ini konsekuensi? Misalnya, jika seorang siswa tidak menyelesaikan tugasnya, konsekuensi logisnya adalah dia tidak siap untuk melaksanakan ujian. Apa konsekuensi selanjutnya? Jika dia tidak melaksanakan ujian, maka dia kan tidak akan mendapatkan hasil. Jika tidak mendapatkan hasil, maka dia akan merasa sedih. Ada nggak anak-anak kita nggak ada hasilnya bahagia, gembira, Bapak Ibu? Ada. Kalau anak-anaknya ada gila-gilanya ya kan, pasti bahagia. Contoh, kita ada 3 jurusan, akuntansi, TBSM, dan TITL.
Kalau akuntansi itu cenderung apa? Cenderung serius dalam pembelajaran. TTL separuh serius, separuh main-main. TBSM main-main semua Bapak Ibu, betul. Hampir merata 80% main-main. Kenapa? Itu tadi kita juga harus gali apa keinginan murid kita terhadap yang dia inginkan tentang pembelajaran. Terkadang juga kita tanpa sadar akibat dari kita monoton, kita hanya mementingkan diri kita sehingga kita lupa akan keinginan murid kita seperti apa. Konsekuensi logisnya adalah dia tidak siap untuk ujian atau tidak menempatkan nilai yang baik. Itu tadi yang kita bahas tadi, bahwasanya tidak mendapatkan nilai yang baik. Untuk membantu siswa memahami hubungan sebab akibat antara tindakan mereka dan hasil yang dihasilkan serta mendorong mereka untuk mengambil tanggung jawab atas perilakunya. Apa tanggung jawabnya? Tanggung jawab seorang siswa itu apa, Ibu Bapak? Untuk seorang pelajar adalah tanggung jawabnya belajar. Kita sebagai guru mengajar. Tapi di balik itu semua lebih besar tanggung jawab kita seorang guru daripada murid. Kenapa? Kita sebagai seorang guru, tanggung jawab kita adalah memang betul salah satu tupoksi kita itu mengajar. Tapi dalam mengajar itu penjabarannya seperti apa? Apakah hanya sepintas mengajar saja? Apakah hanya memberikan materi saja? Tidak. Kita mengajar dan belajar Bapak Ibu guru. Murid hanya belajar, kita mengajar dan belajar. Belajar apa? Belajar memahami siswa kita, belajar memahami keinginannya, lebih-lebih lagi belajar materi yang akan kita ajarkan. Makanya seorang guru itu tak henti-henti untuk belajar Bapak Ibu. Bahkan sampai di usia ujur pun sebelum dia pensiun tak akan ada berhentinya untuk belajar. Sama seperti kami mungkin yang mengikuti program guru penggerak ini Bapak Ibu. Saya harapkan nanti Ibu Bapak juga tertarik untuk mengikuti ini. Kenapa? Kami belajar untuk apa? Untuk menambah pengetahuan kami. Dalam bidang apa? Inilah salah satunya yang saya jelaskan depan ini. Dalam bidang budaya positif ada beberapa modul yang kami pelajari tentang nilai-nilai guru. Jadi setiap apa yang dilakukan oleh murid dan guru pasti ada konsekuensi. Itu pada intinya tentang konsekuensi. Kita masuk ke restitusi. Restitusi dalam pendidikan adalah upaya untuk memperbaiki kerusakan atau kerugian yang telah disebabkan oleh perilaku siswa. Restitusi berfokus pada pemulihan dan tanggung jawab serta mendorong siswa untuk membuat amends atau memperbaiki situasi. Contoh Ibu Bapak guru, restitusi ini ya, ini menimbulkan perilaku siswa yang bersifat tanggung jawab. Apa contohnya? Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami di kelas seorang siswa hanya gara-gara ballpoint atau pulpen bertengkar, sehingga si A dan si B bertengkar gara-gara pulpen. Jadi pulpennya yang satu lagi itu patah. Jadi si B nya yang mematahkan, si A pulpennya patah. Apa restitusi yang dilakukan terhadap si B? Ibu sebagai guru maka mendorong si B untuk mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Apa bentuk tanggung jawab tadi? Seperti mengganti pulpen si A. Itulah contohnya Bapak Ibu. Ini dia, ada contohnya. Jika seorang siswa merusak properti sekolah, ini restitusi itu bisa berupa tindakan memperbaiki atau mengganti barang yang rusak. Seperti yang saya sampaikan tadi, si A dan si B tadi, bahwasanya ada di situ sikap tanggung jawab untuk memperbaiki atau mengganti barang yang rusak. Atau melakukan layanan bermanfaat bagi komunitas sekolah. Restitusi membantu siswa belajar mengenai konsekuensi sosial dan moral dari tindakan mereka, serta mengembangkan empati dan kesadaran sosial. Baik, sebagai seorang guru Bapak Ibu, apakah kita biarkan siswa kita bertindak semena-mena? Kita biarkan terhadap temannya. Contoh seperti yang saya sampaikan tadi, si A dan si B
Jika kita diamkan itu, maka itu akan berlanjut. Mungkin besoknya si A yang balas dendam, maka akan terjadi itu tadi, hubungan sosial yang tidak baik antara si A dan si B. Disitulah fungsi kita guru mencoba untuk memperbaiki hubungan keduanya. Di sini tertulis penerapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas ini, mungkin Bapak Ibu guru juga pernah mengalami ini. Ada seorang siswa dan siswa, balik kita tadi, si A dan si B bertengkar. Apa Ibu langsung menyalahkan? Apa Bapak langsung menyalahkan si A dan si B-nya? Pasti Ibu stabilkan dulu agar emosi mereka redam. Ibu stabilkan, Bapak stabilkan dulu identitasnya, sehingga dia tidak merasa emosi lagi, ingin menumbuk saja. Setelah tenang, baru Ibu Bapak lakukan tindakan. Tindakan apa? Ibu boleh menanyakan, kira-kira apa penyebab mereka bertengkar, apa permasalahan yang mereka alami sehingga menimbulkan pertengkaran di antara si A dan si B. Setelah itu tanyakan keyakinannya. Apa yang kita lakukan terhadap menanyakan keyakinannya? Untuk menanyakan keyakinan, kita memperbaiki keadaan mereka. Tanyakan si A. Jadi setelah permasalahan kita lakukan tindakan, kita tanyakan si A, seperti apa yang dia inginkan, yang diharapkan. Begitu juga si B, seperti apa yang dia inginkan dan diharapkan. Kalau memang mereka masih mengharapkan bertumbuh, berarti kita sebagai seorang guru belum berhasil untuk menerapkan segitiga restitusi ini. Tapi kalau mereka di ujungnya adalah berdamai dan berpelukan sehingga mereka berteman kembali, kita berhasil menerapkan segitiga restitusi ini. Ini dia Bapak Ibu, segitiga restitusi, yaitu tadi menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, dan menanyakan keyakinan terhadap murid-murid kita yang bermasalah. Jadi ini sangat berdampak besar terhadap kita Ibu Bapak Guru. Kenapa? Karena kitalah ujung tombak pendidikan yang ada di Indonesia. Kenapa? Apabila kita salah dalam menjalankan tugas kita, maka efek yang terjadi pada murid-murid kita adalah ketidakstabilan pemikiran mereka, sehingga mereka berbuat sesuka hati tanpa ada budaya-budaya positif yang tertanam di dalam diri siswa-siswa kita. Penerapan segitiga restitusi. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang penerapan segitiga restitusi. Dalam salah satunya adalah menstabilkan identitas. Tadi sudah saya buka di depan bagaimana cara menstabilkan identitas. Langkah awal yang perlu dilakukan pada segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Saat anak berbuat salah, artinya ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi bagi mereka. Langkah ini bertujuan untuk mengubah orang yang gagal karena berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Saat dalam kondisi emosional, otak tidak akan mampu berpikir rasional. Pada tahap ini, guru berupaya menstabilkan identitas anak sehingga bisa lebih tenang dalam mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Coba Ibu Bapak guru juga, kalau suatu saat ada masalah, sebelum-sebelumnya ada masalah Ibu Bapak, Ibu dalam keadaan emosi. Begitu emosi Ibu datang tiba-tiba orang mengolok-olok lagi, Ibu makin emosi enggak? Bapak makin emosi enggak? Pasti makin emosi. Coba ada datang teman kita datang meredakan kita, ya, mencoba menurunkan emosi kita, sehingga pada saat setelah turun emosi kita, maka kita akan menyelesaikan masalah itu dengan tenang tanpa terbawa emosi. Ini nanti kalau kita dalam keadaan emosi, tiba-tiba kawan sana enggak nyatau-tauan dia, ya kan? Tiba-tiba datang lewat dia cuma bercanda sama temannya. Karena kita dalam keadaan emosi, pada saat itu kita bermasalah, langsung terpancing emosi kita. Makanya penerapan menstabilkan identitas ini perlu Bapak Ibu kita terapkan terhadap anak-anak kita. Tindakan. Langkah kedua yang perlu kita lakukan adalah tindakan. Guru berupaya memahami kebutuhan dasar yang melatar belakangi anak berbuat kesalahan. Kita tanya dulu, apa kira-kira penyebab dia membuat salah itu? Apa kira-kira yang membuat dia sehingga nekat untuk
melakukan sesuatu hal yang di luar daripada keyakinan kelas kita. Kan gitu Bapak Ibu. Kita tanya dulu, jangan langsung kita judge, langsung kita tuduh. Itu tidak boleh. Sebagai guru kita harus mengayomi murid-murid kita. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Langkah ketiga restitusi itu menanyakan keyakinan. Teori kontrol berpendapat bahwa manusia termotivasi secara internal. Saat langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang ia percaya. Kemudian ia berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Guru perlu menanyakan tentang kehidupan ke depan yang anak inginkan. Contoh tadi, ketika terjadi perkelahian, apakah kita meyakinkan, kita tanyakan keyakinannya, apakah dia mau seperti itu seterusnya, ataukah mau melakukan perubahan dengan mengurangi emosi-emosi. Kalau kita, sehingga dia berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Anak ini Bapak Ibu adanya sistem temperamen, emosinya tinggi. Bisa nggak dirubah itu sifat temperamen? Bisa Bapak Ibu guru, bukan tak bisa. Ya, sifat itu bisa dirubah. Keinginan siswa bisa nggak dirubah? Keinginannya bisa nggak dirubah? Kira-kira berat untuk merubah keinginan siswa, apalagi sesuai dengan keinginan kita sebagai guru. Tapi secara perlahan bisa. Kalau keinginannya itu sifatnya negatif, bisa kita berusaha untuk merubahnya. Tapi kalau positif, mari sama-sama kita bangkitkan rasa keinginan dia itu. Bukan berarti kita halangi. Penerapan segitiga restitusi dalam konteks disiplin positif Bapak Ibu membantu anak-anak memahami bahwa tindakan mereka memiliki konsekuensi. Jadi kita yakinkan anak-anak bahwasanya apa yang dilakukannya jika itu negatif, maka akan ada konsekuensi yang dia terima. Ya. Jangan kita biarkan. Kalau dengan kita biarkan Bapak Ibu, dia akan berbuat sesuka hatinya. Kita juga betul, benar. Kita sebagai seorang guru, apalagi di kurikulum Merdeka saat ini, kita dituntun untuk berpihak kepada murid. Berpihaknya itu apa? Bukan berarti murid juga semena-mena, sesuka-suka hati. Berpihak dalam proses pembelajaran, yang mana kita menimbulkan bakat dan minat murid itu sesuai. Kita mengajar sesuai dengan bakat dan minat murid. Ada sebuah kasus, contoh sebuah kasus. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik. Menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka berdua yang terlibat kontak fisik dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu, di sini contohnya. Ya, ibu kepala sekolah mencoba dulu menstabilkan identitas dulu. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Itu salah satu menstabilkan identitas agar marahnya reda. Lalu Dino pun langsung bercerita dia, karena hatinya merasa kesal. Kepala sekolah bertanya langsung, apa yang kira-kira membuat hati Dino itu kesal? Itulah dia tindakan Bapak Ibu. Setelah kita stabilkan, kita melaksanakan tindakan, validasi tindakan. Apa kira-kira yang membuat Dino itu menjadi kesal? Dino pun bercerita dengan lantang bahwasanya dia tidak senang kalau sampai terjadi kontak fisik yang mengakibatkan kancing bajunya terputus. Lalu Ibu Susi menanyakan keyakinan sekolah yang disepakati. Karena tadi si Dino yang membuat kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto, Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti bertanya, Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Masih tindakan. Ditanya si Anto tadi,
Apa kira-kira yang membuat Dino ini tidak lagi merasa kesal? Si Anto pun terakhirnya menjawab, saya perlu kancing bajunya diperbaiki, sehingga terjadilah perbaikan kancing baju. Apa pelajaran yang kita ambil dari sini? Di sini si Anto, si Dino tadi yang merasa kesal akibat dari kancing bajunya putus, sudah merasa reda akibat dari tindakan kepala sekolah yang melakukan pendekatan kepada si Dino. Si Anto melakukan tanggung jawabnya. Tanggung jawab apa? Mengganti kancing baju si Dino. Apalagi si Anto awal mulanya tak tahu bagaimana cara menggantingnya, apakah dilem, kan gitu, gak mungkin dilem, pasti jatuh. Jadi ibu kepala sekolah tadi menyarankan si Anto supaya belajar menjahit kepada salah satu guru yang ada di sekolah itu, yaitu guru jahit. Dengan begitu si Anto tadi sudah bertanggung jawab mendapat ilmu pula akibat dari belajar sama Pak guru yang bidang menjahit. Jadi dia dapat ilmu, bisa menjahit. Pastinya yang posisi kontrol yang disampaikan oleh ibu kepala sekolah tadi adalah posisi manajerial ya, dengan menerapkan segitiga restitusi. Macet mana Cip? Oh panjang. Lanjut kita kebutuhan dasar manusia, ibu bapak. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Tahu bertahan hidup ini apa? Kita lihat di Palestina, ibu bapak ya, manusia di sana bertahan hidup dari gempuran Israel. Banyak lagi contoh-contoh negara lain. Di mana? Kita lihat di mana ibu bapak? Di Iran juga seperti itu. Ya. Jadi bertahan hidup, tapi nggak usah pala jauh kali kita ke sana. Kita di sini aja, sekelas terhadap murid kita. Bertahan hidup, satu, kebutuhan manusia. Yang kedua, kasih sayang. Ibu bapak butuh nggak dikasih sayang? Bapak butuh nggak dikasih sayang istri? Hah? Atau nggak butuh dikasih sayang istri? Ibu butuh nggak dikasih sayang suami? Begitu juga anak. Anak itu butuh dikasih sayangi orang tua. Kitalah orang tuanya di sekolah. Jadi anak itu butuh dikasih sayangi, bukan dibentak-bentak ibu bapak, bukan disepak-sepak. Tapi kok dicubit-cubit boleh lah, kan gitu. Itu tanda sayang juga. Yang ketiga, kebebasan. Anak juga butuh kebebasan. Jangan terlalu dikekang. Gak usah jauh. Kita ambil contoh anak-anak kecil lah dulu, kita ambil contoh di lingkungan hidup kita, di sekitaran rumah kita. Dia sudah asik bermain perosotan, bermain kotor-kotoran, datang orang tuanya kita lihat marah-marah, ngambil lidi, ngambil sapu, memukul. Padahal saat itu lagi berekspresi tentang kebebasannya, kesenangannya saat itu. Tapi kita halangi. Apa yang terjadi? Mungkin kalau sekali oke lah, anak itu belum trauma. Kedua kali pasti trauma nanti. Apabila itu sering dilakukan, maka anak akan trauma terhadap perlakuan kasar, karena kebebasannya dibatasi. Boleh kita batasi, boleh, tapi dengan cara yang baik-baik, cara menasihati, mengingatkan bahwasanya oh ini waktunya sudah tidak cocok lagi untuk bermain nak. Nah, kan gitu. Jangan kita dengan kasar. Yang keempat, kesenangan. Ibu bapak lah dulu, jangan kita ke siswa. Ibu bapak butuh nggak kesenangan? Kesenangan apa yang ibu bapak butuhkan? Bapak mungkin kesenangannya melihat cewek pak ya? Nggak juga ya, itu hanya sisi negatif. Kesenangan-kesenangan positif. Contoh, Pak Jono sukanya kesenangannya bermain poli, ya kan? Dia senang dengan bermain poli, maka dia akan melakukan itu mungkin dengan pulang kerja, pulang sekolah, ya kan? Di sore hari sehabis sholat asar untuk menunggu maghrib, dia bermain poli karena itu kesenangannya. Kesenangan sama nggak dengan hobi? Kira-kira? Kalau sama nggak bu? Kira-kira kesenangan dengan hobi? Bisa sama ya, bisa beda ya. Nah, hobi belum tentu tersalurkan bapak ibu. Kesenangan pasti. Kenapa? Kita rasa dengan duduk-duduk ngopi kita sudah senang.
ya kan? Atau kita rasa kita cerita dengan teman kita sudah senang, ya kan? Itu kesenangan. Kesenangan itu sama halnya kita kalau hobi kan yang mau Bapak Ibu kalau hobi kan kesenangan yang bisa jadi kesenangan yang tak tercapai, betul nggak? Ibu hobinya contoh main golf. Di sini nggak ada lapangan golf, cuman ibu menyalurkan hobinya, ya kan? Hanya sekedar hobi tapi tidak bisa tersalurkan. Beda dengan kesenangan. Konteks kesenangan di sini adalah secara menyeluruh. Kalau hobi itu belum tentu menyeluruh. Kadang ibu hanya makan apanya di rumah, duduk di teras, ya kan bapak, dengan sebatang rokok, secangkir kopi, tapi pikiran itu senang dan tenang, tanpa beban, betul kan? Nah, itulah kesenangan. Yang terakhir adalah penguasaan. Apa yang dimaksud dengan penguasaan ini? Bapak Ibu, kira-kira penguasaan. Jadi ibu bapak, peserta didik kita itu butuh juga penguasaan. Penguasaan apa? Penguasaan terhadap dirinya, ya, terhadap dirinya sendiri, bukan terhadap yang lain-lain. Dia harus menguasai dirinya. Itu tadi 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Siapa orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Kira-kira siapa orang-orang yang paling penting dalam hidup kita? Orang tua, rata-rata menjawab orang tua. Tapi tidak semua juga Bapak Ibu. Jika ibu bapak bisa mencairkan suasana pembelajaran di sekolah, maka bisa jadi suatu saat murid itu akan menjawab, siapa orang-orang yang paling penting dalam hidup? Guru saya salah satunya. Betul nggak? Ibu bapak lah. Saya dulu ingat saya waktu sekolah saya memiliki orang yang penting dalam hidup saya tentang perkembangan karir saya. Guru saya ada salah satunya. Dia dorong saya, support saya supaya tetap bersekolah dan belajar, sehingga saya mendapatkan dampaknya saat ini. Saya bekerja di bidang yang mungkin positif lah. Pekerjaan saya positif, tidak negatif, ya kan? Nilai kebijakan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kalau Anda menjadi orang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Inilah pertanyaan-pertanyaan tentang kebutuhan manusia. Ini next aja nih. Masih baik sih. Lanjut, yang terakhir kita sudah masuk di penghujung Bapak Ibu. Saya tahu Ibu Bapak sudah bosan dengan penjelasan yang saya sampaikan, tapi saya berharap apapun yang saya jelaskan tadi nantinya bisa kita berkolaborasi kerjasama di SMK ini untuk menerapkan budaya positif. Sedikit lagi Bapak Ibu, masih bisa kira-kira? Apalagi waktunya ini waktu tidur siang sebetulnya, ya kan? Tapi mohon maaf saya ganggu dulu. Saya hanya berbagi Bapak Ibu. Belum tentu saya lebih baik daripada Bapak Ibu guru. Ada strategi yang diterapkan. Penerapan disiplin positif. Disiplin positif bertujuan memberikan pemahaman disiplin kepada anak agar mereka mengetahui perilaku yang diperbuat, bisa mengambil keputusan dengan tepat, bertanggung jawab atas pilihan yang mereka lakukan, serta dapat menghargai diri sendiri dan orang lain. Jadi kalau kita tanamkan ini kepada murid Bapak Ibu, disiplin positif ini, kadang-kadang pengertian orang tentang disiplin ini sangat keras. Contoh, pengertian orang tentang disiplin ini selalu negatif. Disiplin waktu, ya kan? Disiplin apa lagi? Rata-rata disiplin itu disiplin waktu, tapi di sini tidak Bapak Ibu, ya. Coba kita perhatikan. Kepada anak agar mereka mengetahui perilaku yang diperbuat dengan sadar mereka, dengan menyadarkan diri mereka, bisa mengambil keputusan dengan tepat,
Dalam arti kata, apabila mereka mengambil sebuah keputusan, itu tepat hasilnya. Dengan cara apa? Itu tadi, mereka berpikir hal-hal yang positif untuk mengambil sebuah keputusan. Bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Contoh ibu bapak beri tugas sama anak-anak, ya kan? Kita bisa nilai sejauh mana tanggung jawab murid kita. Kita beri tugas, ya kan? Dengan waktu kita berikan waktu, misalnya kita beri waktu 20 menit. Dia kalau orang yang bertanggung jawab siswanya, dia akan menghargai waktu yang 20 menit. Ini nggak usah jauh-jauh, ibu bapak lah sedang ujian semester, dikasih soal misalnya 10, waktunya dikasih 60 menit. Nampaknya orang yang bertanggung jawab di situ, dia akan menghargai waktu, ya, dan dia nggak akan berpikir jawaban ini sudah betul atau belum. Setelah dia selesai mengerjai, masih ada sisa waktu, dia akan hargai waktu itu untuk mengkoreksi apa yang dikerjakannya. Tapi kita lihat kebanyakan siswa-siswa kita, begitu dia selesai mengerjakan itu, waktunya masih ada, dia nggak peduli dengan itu semua. Yang penting aku sudah siap. Berarti tanggung jawabnya kurang di situ. Coba kita lihat, kita perhatikan di depan. Ini bentuk hukuman terhadap orang siswa yang apa ini? Yang terlambat. Ini positif nggak kita lakukan di sekolah, Bapak Ibu? Menurut Ibu Bapak Guru positif nggak? Lebih positif mana kalau kita suruh mereka mengutip sampah? Lebih positif mengutip apa yang kita hasilkan dan apa yang mereka hasilkan apabila kita suruh mengutip sampah. Yang kita hasilkan adalah lingkungan menjadi bersih sehingga bisa membuat kita nyaman, aman dalam proses pembelajaran. Apa dampak yang mereka rasakan siswa kita apabila kita beri hukuman mengutip sampah? Akan menjadi kebiasaan untuk hidup bersih. Bayangkan akibat dari itu tadi, kaki siswa melepuh. Apa ya, melepuh lah Bapak Ibu. Ibu Bapak hukum dia misalnya 100 kali jalan jongkok keliling lapangan, panas pula lapangan yang tanpa sepatu. Sama-sama kita ketahui semalam terjadi di SMK ini ada sebuah kasus. Mungkin di foto itu ada Pak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, ada orang tua murid. Inilah yang dikatakan dengan penyelesaian kasus dengan berkolaborasi. Berkolaborasi antara apa? Antara Bapak Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan dengan orang tua murid dan juga murid. Ya. Kita coba tangani dengan cara manajerial sebelumnya. Pak Wakasis coba selesaikan dengan cara manajerial, tapi ternyata setelah mereka ACC untuk berdamai, begitu jam istirahat terjadi lagi pertengkaran, sehingga mengakibatkan orang tua mereka dilibatkan. Ya, kita lihat ini, mereka bersalam-salaman. Inilah dia setelah selesai kita melaksanakan yang namanya tadi mengidentifikasi tindakan, memvalidasi tindakan, dan terakhir menanyakan keyakinan. Maka mereka bersepakat untuk berdamai di hadapan orang tua dan juga murid. Di sini ada salah satu guru, semalam saya ambil sampel ya dari guru penggerak juga, itu Ibu Citra. Dia mencoba untuk menyelesaikan sebuah kasus yang terjadi pada siswa, yaitu kasusnya adalah terlambat datang, terlambat masuk ke ruangan. Jadi Ibu Citra ini mencoba menangani dengan cara manajerial, ya, dengan menstabilkan identitas, melakukan validasi tindakan, yang terakhir menanyakan keyakinan, sehingga Ibu Citra tahu kalau anak ini kenapa terlambat masuk kelas. Rupanya dianya tadi diantar sama ayahnya ke sekolah terlambat. Menurut biasa dia tidak pernah terlambat, tapi akibat gara-gara hari ini hari itu dia diantar oleh ayahnya, terlambat dia datang ke sekolah. Jadi bukan setiap hari dia terlambat, hanya hari itu aja. Oke Bapak Ibu,
untuk pemaparan materi saya sampai di situ dulu materinya. Sisanya saya mohon Ibu Bapak memberi saya masukan atas apa yang saya paparkan tadi, dan saya berharap apa yang saya paparkan tadi juga berdampak positif terhadap Ibu Bapak guru, sehingga sama-sama kita bisa menerapkan yang namanya budaya positif di sekolah kita ini. Setelah terbentuknya budaya positif di sekolah kita ini, bisa membentuk siswa-siswi kita dengan sesuai dengan harapan mereka masing-masing dan harapan kita juga. Kita pasti berharap siswa-siswi yang ada di SMK ini suatu saat menjadi orang-orang yang berguna. Karena apa? Kita akan bangga sebagai seorang guru apabila siswa-siswi yang kita ajari berguna bagi negara, terlebih-lebih berguna bagi kedua orang tuanya. Ya, sejauh mungkin yang Ibu pahami, ada alumni-alumni kita yang sebelum kita menerapkan begitu penuh budaya positif ini, kita lihat masih banyak alumni-alumni kita yang mungkin belum berhasil sampai saat ini. Dengan mengambil sampel contoh, maka itu kita bisa buat jadi perbaikan ke depan. Bagaimana caranya kita supaya siswa-siswi dari SMK Negeri 1 Bilalir ini bisa menjadi orang-orang yang berguna dan sukses ke depannya. Kami mungkin di CGP mempelajari ini semua Bapak Ibu, sangat banyak ilmu yang kami dapatkan. Kami juga berharap Ibu Bapak nanti di angkatan-angkatan selanjutnya mau mengikuti ini, karena sangat positif efeknya terhadap kami. Kami akan terapkan ini. Jadi saya harap Ibu Bapak jangan bosan. Jadi saya mau Bu Juli memberikan tanggapan terhadap apa pemaparan materi saya hari ini. Pak Jono ini dipegang saya mic-nya pula Pak. Bapak kan punya mic juga Pak. Baik, terima kasih Pak Syadedi atas kesempatannya. Jadi saya ambil kesimpulan dari pelajaran pada hari ini. Sebelumnya terima kasih pemaparannya atas penerapan budaya positif. Mungkin saya akan mulai dari diri saya sendiri dan mencoba saya jalankan setiap harinya, dan saya coba untuk berbagi budaya positif kepada murid nanti selanjutnya. Juga selain diri saya dan murid di sekolah, juga mungkin saya akan terapkan di semua warga sekolah, entah itu wali murid, orang tua murid, atau komite yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Terima kasih Pak Syadedi. Baik, terima kasih Bu Citra atas tanggapan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Juli tadi kiranya bisa kita terapkan masing-masing di ruang kelas untuk mengikuti pelajaran-pelajaran terhadap siswa kita, di mana dampak yang kita berikan kepada siswa adalah dampak positif terhadap siswa kita. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu Bapak Ibu Dewan Guru ini untuk mengikuti sosialisasi saya. Terima kasih juga saya haturkan kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang telah meluangkan waktu juga untuk mengikuti sosialisasi tentang penerapan budaya positif di sekolah kita ini. Dan apa yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan bisa kita terapkan, meskipun belum penuh, paling tidak kita lakukan perubahan demi masa depan siswa-siswa kita. Baik, hanya itu mungkin dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Nak, Pak. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat Pak. Begini, Bapak mendapat laporan dari ketua kelas kalian bahwasanya Jonathan dan Dede dalam suatu permasalahan, dan Bapak lihat sepertinya wajah Dede sangat bersedih. Iya Pak, saya sedih sekali. Saya sedih Pak karena saya selalu diajak-ajak sama Jonathan di depan teman-teman yang lain Pak. Jonathan, apakah benar apa yang disampaikan Dede?
Iya Pak, benar. Saya hanya bercanda Pak. Jonathan, kamu tahu, kamu membuat kesalahan. Membuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi, namun menghargai teman adalah hal yang positif. Dalam bercanda, boleh-boleh saja nak, itu mempererat hubungan kita antara teman. Namun bercanda juga ada batasannya. Jangan sampai Dede sakit hati akibat dari candaan kamu. Kamu masih ingat kan kalau kita ada keyakinan kelas, Jonathan? Iya Pak, masih ingat. Coba kamu sebutkan apa keyakinan kelas kita yang kamu langgar. Saya tidak menunjukkan sikap saling menghargai Pak. Dan kamu kasih tahu akibat dari langgaran itu kamu akan menerima konsekuensinya. Coba sebutkan konsekuensinya. Saya harus minta maaf terhadap kesalahan yang saya buat Pak. Bagaimana Dede? Apa kira-kira yang bisa membuat hati kamu tidak bersedih lagi? Saya sangat menghargai Jonathan sebagai teman Pak. Saya mau Jonathan tidak lagi menjelek-jelekkan saya Pak, karena kalau Jonathan terus menjelek saya Pak, nanti saya akan memberitahu kepada ayah saya Pak, dan saya pasti akan marah sekali sama Jonathan Pak. Bagaimana Jonathan? Apakah kamu bersedia untuk tidak melakukan kesalahan lagi dan tidak akan mengejek-ejek Dede lagi? Iya Pak, saya tidak akan melakukannya lagi. Nah, Bapak berharap kejadian ini tidak terulang lagi, baik antara kalian berdua maupun dengan teman-teman yang lain. Ingat, saling menghargai teman itu sangat baik. Nah, saling menghormati sangat baik. Bercanda boleh, tapi jangan sampai membuat teman kita sakit hati. Jika berteman dengan baik, kamu yakin pasti kamu nanti suatu saat akan berteman sampai dengan tua. Kalau begitu, tanda kamu merasa bersalah, silahkan minta maaf Jonathan kepada Dede. Saya minta maaf Dede. Kenalkan, nama saya Jonathan Priji Sitanggang, kelas 11 TBSM 1. Saya bernama Dede Ferdiansa, kelas TBSM 1. Kami sangat senang sekali dengan diajak berdiskusi sama Pak Dedi Untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang kami alami. Setelah mendapatkan solusi, kami akan menjaga pertemanan kami dan akan saling menghargai.